Oke, selamat datang di video untuk mata kuliah pneumatik hidrolik di D3 Teknik Mesin Unsik. Di minggu lalu, kita sudah ada pertemuan Game Meet. Kita menggunakan, saya menjelaskan tentang apa itu pneumatik, peralatannya apa saja, terus fungsi dari peralatannya apa, jenis peralatannya apa secara singkat. Lalu untuk pneumatik hidrolik kali ini saya akan menjelaskan lanjutannya, peralatannya digunakan apa aja. Pada saat sistem, jadi ada regulator udara bertekanan, terus sistemnya seperti ini dari paling kiri sampai paling kanan ada kompresor. Nanti di sini sudah udara gempa siap pakai pneumatik. Ini sistemnya standar, walaupun ini dari tahun 94, memang sampai detik ini masih standar dan tidak ada upgrade signifikan dari sebuah sistemnya. Lalu sebelum dari penggunaan sebenarnya ada pemeriksaan. Jadi untuk D3 nanti turunannya adalah untuk maintenance. Jadi kalian harus bisa pemeriksaan. Nanti pemeriksaannya kira-kira seperti apa, caranya gimana dan sebagainya. Nah, sebelum mengaktifkan sistem pneumatik, udara gempa dan peralatannya perlu diperiksa terlebih dahulu. Itu jelas. Prosedur pemantauannya adalah frekuensi pemantauannya setiap pada saat mau bekerja perlu memantau kebersihan udara itu pasti, kandungan air embun. Jadi nanti kalau ada air embun, airnya harus dibuang dulu. Kandungan oli pelumas dan sebagainya. Tekanan udara perlu dipantau apakah sesuai dengan ketentuan. Jadi misalnya si kompresor ini memang bisa produksi misalnya 10 bar. Tapi pada saat nanti kamu kebutuhannya 3 bar, apakah regulatormu masih bisa mengeluarkan 3 bar dengan stabil? Nah, itu harus diperiksa. Karena nanti pada saat kenaikan drastis bisa jadi nanti sistemmu ada yang fail atau kebocoran. Karena nanti pada saat kamu menggunakan selang atau penyalur udara dengan material tertentu, itu nanti di titik tertentu ada yang bocor di tekanan segini, ada yang bocor di tekanan segini, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya, pengeluaran udara buang apakah tidak berisik atau bising. Sebenarnya udara buang yang di bawah itu tuh sebenarnya biasanya ngesesnya itu ada ngeses normal ya. Jadi kalau pada saat dia ada, jadi misalnya di titik pengeluaran itu pada saat kamu dikeluarkan, udaranya sistem mengeluarkan itu ada keluaran dengan bunyi yang lumayan kencang, cas gitu. Tapi jika bunyinya itu misalnya nanti diselang, terus ada bunyi padahal sistemnya itu belum buang, lah itu harus dicek apakah itu ada yang bocor atau enggak. Jadi seperti itu. Terus udara buang perlu dipantau pencampurannya, kartu pengamanan regulator tekanan udara perlu dipantau apakah bekerja dengan baik. Regulator ini kunci, jadi nanti dia bisa untuk mengatur di sistem pneumatik. Regulator itu juga ada yang elektronik, jadi nanti regulator elektronik harus dites juga apakah 3 bar sama dengan 3 bar, karena untuk regulator paling sering errornya seperti itu. Setiap sambungan konektor perlu dipantau agar dipastikan cukup kuat dan rapat karena udara gempa cukup berbahaya. Jadi pada saat ada kebocoran bisa jadi dia meledak, pada saat kebocoran bisa jadi sistemnya ini ada yang fail dan apa namanya uh, kebocoran kena sama orangnya. Karena kan coba bayangin aja pada saat ada tekanan angin kena ke mukamu terus pulbar itu kencengnya banget itu bisa bikin masalah di muka. Peralatan sistem pneumatik seperti valve, silinder, dan lain-lain umumnya dirancang untuk tekanan 8-10 bar. Umumnya, jadi maksimal itu antara 10 bar. Pengalaman praktik menunjukkan bahwa tekanan kerja pada umumnya sekitar 6 bar. Jadi memang dirancang untuk tekanan 8-10, tetapi yang di lapangan ya ini umumnya itu yang dimaksud ada di lapangan. Pengalaman praktik menunjukkan bahwa tekanan kerja pada umumnya sekitar 6 bar. Jadi 6 bar di atas itu biasanya nanti ada kebocoran untuk seal atau valve untuk kualitas yang biasa. Untuk pabrikan belum tentu. Kehilangan tekanan dalam perjalanan udara gempa karena pembengkokan atau bending, jadi beloknya terlalu drastis. Jadi kalau kamu belokin udara bertekanan itu nggak boleh 90 derajat misal, atau nggak boleh di atas 90 derajat, nah itu nanti bisa jadi masalah, nanti bocoran bisa terjadi di situ. Bocoran restriction dan gesekan pada pipa dapat menimbulkan kerugian tekanan. Jadi pada saat misalnya ada bocoran atau gesekan pada pipa itu akan diperkirakan antara ada kerugian 0,1 sampai 0,5 bar. Ini nanti berdampak pada kekuatan dan kecepatan. Dengan demikian kompresor harus membangkitkan tekanan 6,5 sampai 7 bar untuk mengurangi gesekan atau bocoran. Kayak gitu.
Apabila suplai udara gempa tidak sesuai dengan syarat tersebut, maka akan berakibat kerusakan. Terjadi cepat aus pada seal, bisa jadi bagian-bagian yang bergerak dalam silinder atau valve itu juga bisa jadi rusak. Terjadi oilet up pada valve. Oilet up itu olinya naik. Harusnya oli itu hanya ada di dalam piston untuk pelumasan, tapi itu malah naik ke atas. Terjadi pencemaran kontaminasi pada silencer. Jadi kontaminasi antara oli sama abu. Terus konduktor dan penyalur, pertama konduktor itu macam-macamnya, ada pipa yang terbuat dari tembaga, kuningan, baja, galvanis, bahkan ada atau stainless steel. Jadi konduktor itu adalah penyalur dari tekanan udara gempa yang disalurkan untuk menuju ke piston. Pipa ini juga disebut konduktor kaku atau rigid dan cocok untuk instalasi permanen. Misalnya di perusahaan besar itu menggunakan material baja tembaga, kuningan, baja, dalam alis, dan sebagainya. Tapi biasanya di lab itu biasanya menggunakan yang paling bawah setelah fleksibel nanti. Tabung tube yang terbuat dari tembaga kuningan dan aluminium ini termasuk konduktor semi fleksibel atau instalasi sesekali dibongkar pasang. Ini biasanya untuk maintenance bisa. Misalnya pada saat kompresor utamanya hancur atau kompresor utamanya mau dicek atau ada kerusakan, itu nanti biasanya bagian in itu nanti bisa diganti untuk pakai tembaga kuningan dan aluminium. Dia rigid tetapi bisa dibongkar pasang atau mudah dibongkar pasang atau mudah dibengkokkan juga. Terus selang fleksibel yang biasanya terbuat dari plastik dan biasa digunakan untuk instalasi frekuensi bongkar pasangnya lebih tinggi. Biasanya ini di kampus pertama, walaupun di kampus itu sebenarnya fix, tetapi ini jauh lebih murah. Nanti kan ada selang, ada nipple dan lain sebagainya. Ini gambar-gambarnya. Kalau bisa dilihat gambarnya paling atas sama paling bawah ini adalah metal. Ini cuma simulasi gambarnya aja. Yang ini pakainya selang. Nanti selangnya biasanya ada jaring-jaringnya atau selang warna biru kayak gini. Biasanya biru, ada yang hitam juga. Terus konektor, kalau yang untuk diselang namanya nipple, ini pakai konektor. Konektor ada yang pakai ulir, ini pakai clip on. Jadi cuma diselip kayak aja. A, B, C, D, E, F, G. Ada B, C, D, E, F. Ini semua pakai clip on. Yang F ini kalian paling sering lihat itu ada di selang untuk taman, untuk air, itu juga digunakan di pneumatik. Terus yang D ini juga ini selang yang ada di untuk air di mesin cuci otomatis biasanya menggunakan seperti ini. Terus kalau yang untuk permanen biasanya menggunakan yang bagian sebelah kanan, pakai ulir, pakai nanti dililit oleh seal yang warna putih itu. Kalau saya sebutnya TBA, entah di tempat kalian namanya apa. Katup pneumatik diberi nama berdasarkan pada jumlah lubang atau saluran kerjanya, jumlah posisi kerjanya, terus jenis penggerak katup dan nama tambahannya sesuai dengan karakteristik katup. Jadi katup yang saya kemarin jelaskan maju mundur, ini katup posisi, ruang posisi sama ruang posisi. Si selang ini untuk naik ke atas, ini untuk buang ke bawah kayak gitu ya. Jadi pada saat saya dorong, dia akan dorong nanti si piston ini akan mengalirkan udara dari sumber yang ada di sini. Habis itu udara dari sumber dia akan masuk dari tengah masuk ke sini, terus udara dari yang ujung sebelah kanan double acting itu akan buang di sini. Terus pada saat aku dorong ke sini, dia nanti udara sumber akan masuk ke bagian depan, terus depannya bagian mundur, terus udara yang di belakang akan dibuang. Gitu. Jadi ini buang udara, ini udara sumber. Jadi yang tengah ini 1, 3, 1 itu udara sumber atau udara bertekanan dari kompresor, 3 sama 5 itu nanti untuk udara buangannya. Ini simbol dari katup di atas menunjukkan jumlah. Ini detail pembacaan ini katup 5/2. Kenapa 5/2? Dari simbol katup di atas menunjukkan jumlah lubang port bawah ada 3, sedangkan katup output ada 2 port. Katup output ada 2 port. Katup tersebut juga memiliki 2 posisi ruang, yaitu A dan B/2. Berarti sebutannya 1, 2, 3, 4, 5. 5 lubang, 2 posisi. 5/2. Cara bacanya gitu. Oke. Nah ini katup 3/2. 3/2 berarti 3 lubang, 1, 2, 3 lubang, 2 posisi. Maju mundur, maju mundur. Terus nanti ada katup bola, ada katup piringan, ada katup geser, longitudinal slide, ada plate slide. Terus ada katup pengarah, directional control valve, yang kayak ini tadi juga bisa dijadikan directional control. Directional control biasanya lebih dari 2. Katup satu arah, non return valve, katup satu arah seperti di sumur
di sumur ini nanti si katup satu arah biar airnya tidak turun, terus katup pengatur tekanan atau pressure control valve itu juga ada, nanti pada saat tekanan 6 bar dia akan kebuka, pada saat di bawah itu dia akan tertutup, atau kalau lebih dia juga akan tertutup, itu ada. Katup pengontrol aliran jadi flow control valve, jadi nanti alirannya biar stabil seperti itu bisa pakai bar juga. Katup buka tutup atau shut off valve. Shut off valve ini biasanya manual, nanti diputar pakai tangan, itu biasanya untuk safety-nya gitu. Sinyal, sedangkan susunan urutannya sistem pneumatik dapat kita jelaskan sebagai berikut. Sinyal masukan atau input elemen mendapat energi langsung dari sumber tenaga, itu dari kompresor yang kemudian diteruskan ke proses sinyal yang tadi. Terus sinyal proses processing elemen yang memproses sinyal masukan secara logik untuk diteruskan ke final control elemen. Terus sinyal pengendalian akhir final control elemen yang akan mengarahkan output yaitu arah gerakan aktuator, dan ini merupakan akhir dari sistem pneumatik. Katup 3/2 seperti ini benda aslinya, nanti benda aslinya kan juga lihat penggerak pembabat ke 3/2. Jadi 3/2 artinya apa? 3 lubang 2 posisi. Katup 4/3 yang bawah ini untuk belok, ini 4 lubangnya 4, 1 2 3 4 lubangnya 4, 3 posisi. Posisi pertama untuk mengalirkan udara dari 1 ke 2, posisi kedua untuk menutup, posisi ketiga untuk mengalirkan udara dari 1 ke 4, 2 ke 3, yang ini tadi 4 ke 3. Jadi posisinya ada 3, lubangnya ada 4. Ini untuk nutup semuanya. Gitu, mudah kan? Nah, katup 5/2 berarti 5 lubang 2 posisi, kayak gitu, sama aja. Katup satu arah non return valve itu berarti satu arah doang, berarti 2 lubang 1 posisi, 1 nggak bisa ditulis biasanya. Katup satu arah pembalik pegas, jadi misalnya ada udara ke sini, pegasnya ketekan, udaranya ngalir. Pada saat ada udara tekanan balik, dia akan nutup. Logonya seperti ini. Gampang tuh sebenarnya logonya. Udara masuk di sini menyamping ke kanan. Kalau misalnya udaranya cukup barnya, dia akan kedorong pernya menyamping ke kanan lalu mengalir ke sini. Masuk ke sini, ke per, ke kanan kiri, ngalir ke belakang. Kalau misalnya ada udara balik di sini, tutup. Kalau nggak ada tekanan, tutup. Dah, gitu dah. Shuttle valve, katup ini mengalirkan udara bertekanan dari salah satu sisi atau OR. Logiknya OR. Pada saat ada udara dari X, bolanya ini akan belok ke kanan, nutup yang Y, akan mengalir ke A. Pada saat ada masuk dari udara Y, bolanya ini akan ke kiri, masuk ke A. Nah, ini bisa untuk macam-macam, ini OR. X or Y. Jadi, lewat X atau lewat Y. Katup 2 tekan, seperti ini, katup 2 tekan. Jadi pada saat ada X, ini N ya, atau N. Jadi X harus dialiri, Y juga harus dialiri, baru dia buka, gitu ya. Kalau ini kan X dialiri, Y nutup, Y dialiri, X nutup. Kalau N atau dan X dialiri, Y harus dialiri, baru dia buka. Ini biasanya untuk regulator tekanan udara juga. Misalnya kompresor di sini sama kompresor di sini, atau ada aliran dari sistem di sini, terus nanti harus ini juga harus hidup. Kalau nggak hidup dia nggak akan ngalir ke kanan. Jadi pada saat dia aliri Y, dia akan nutup tetap ke kiri karena dia kebanyakan. Pada saat dia aliri X, oke, pada saat dia aliri X juga dia baru ngalirin udara ke atas. Aliran udaranya itu mengalir dari mana sebenarnya? Kalau dari gambar ini sebenarnya aliran udara mengalir dari yang X. Jadi Y dan X itu tekanannya biasa sama. Di situ nanti dia bisa untuk ngaliri udara. Jadi Y dulu, baru X, nanti baru ngalir ke atas. Katup buang cepat atau quick exhaust valve, tulisannya salah. Quick exhaust valve. Nanti lubangnya ada 3. Terus nanti pada saat dia apa namanya? Pada saat ada tekanan dari sini, pada saat ada tekanan dari sini. Jadi ini ada yang gerak kanan kiri nih ya, si blok ini, silinder ini bentuknya nggak kotak. Pada saat ada tekanan udara dari sini, dan nanti pada saat ada fail dari R balik, tak ini kan P itu dari kompresor. Pada tekanan dari sini ngalir, terus ada fail balik, buang cepat, untuk dia akan langsung dorong ke sini, P-nya akan nutup, R-nya akan untuk buang dari A ke R, itu untuk katup buang cepat. Itu misalnya ada fail di atas. Katup pengatur tekanan, pressure regulation valve. Pressure regulation valve kalau yang secara mekanik itu nanti pakainya per, berarti nanti
Kalau tekanan ini misalnya nih, anggap saja ini berapa? 1 bar misalnya. Ini sorry, nol misalnya nolnya di sini, terus nanti belok ke sana sini baru dia akan mengalir. Jadi ini pengatur tekanan, nanti mainnya per sama ini ada putaran. Jadi ada regulating. Dia buka nutupnya itu sebanyak apa, gitu ya. Terus kartu pembatas itu pressure relief valve. Kartu ini berfungsi untuk membatasi tekanan kerja maksimum pada sistem. Apabila terjadi tekanan lebih, maka katup outlet akan terbuka dan tekanan lebih dibuang jika tekanan udara mengalir sistem aman. Prinsip kerja katup ini hampir sama dengan relief valve, hanya fungsinya berbeda untuk membuat urutan kerja dari sistem. Gini. Terus time delay, ada delay waktunya juga. Time delay ini biasanya pakainya per, bisa pakainya ya per, biasanya pakainya per ya. Pakainya per, dia akan putar seperti itu. Atau pengatur aliran, flow control, dia nanti juga gampangan ini keran kalau pengatur aliran keran air persis. Shut valve juga sama kayak keran. Shut valve berfungsi membuka menutup aliran udara. Lihat pada gambar bisa lurus bisa miring, jadi nanti ini naik turun aja. Nah, shut valve ini itu biasanya cuma difungsikan sebagai buka sama tutup, tidak boleh difungsikan sebagai pengatur udara, pengatur tekanan udara juga. Unit penggerak working element atau aktuator. Nah, ini yang tadi disebut single acting sama double acting atau pistonnya. Nah, pistonnya yang pertama, linear motion aktuator, penggerak lurus, single acting cylinder, double acting cylinder ada dua, nanti maju sama mundur, rotary motion aktuator, air motor, motor pneumatik sama rotary aktuator. Jadi ada dua jenis kalau di dalam pneumatik. Single acting cylinder seperti ini. Mana tadi? Nah, ini single acting cylinder seperti ini loh. Ini yang besar aja. Pada saat udara dialirin dari ini double acting, ini salah gambar. Pada saat udara dialiri di mana tuh? Ini double acting. Ini. Oh, ini single acting, sorry. Ini dianggapnya per. Ini double acting. Ini kan ada udara masuk, udara masuk. Ini double acting. Oke, salah. Nah, yang ini misalnya ada udara masuk di sini, habis itu si udara masuk dorong dia ke kanan, terus baliknya ke kiri, carane nganggo per. Wes, itu single acting cylinder. Double acting cylinder, gambar yang ini nih. Double acting cylinder, pada saat ada udara masuk di sini dia akan memenuhi ruangan lalu dia dorong ke kanan. Udara yang di sini harus keluar. Pada saat ada udara masuk dari kanan, dia akan dorong ke kiri. Nih yang merah-merah ini potongan ya. Maju mundur, ini luarnya. Pada saat dia ada udara dari sini, dia akan dorong ke kiri dan dia akan mundur ke kiri. Itu double acting. Single acting, single gerak kanan. Walaupun geraknya sama kalau bisa dilihat, maju sama mundur. Cuma kalau si single acting, mundurnya itu tidak bisa diatur kecepatannya maupun mundurnya itu nggak bisa diatur berapa lamanya. Kalau double acting, mundurnya benar-benar bisa diatur kecepatannya. Sebenarnya ini juga bisa dengan cara mengurangi ini ya pelan-pelan. Jadi mundurnya pelan gitu nanti bisa. Tapi lebih mudah dikontrol untuk double acting. Kayak gitu. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Double acting cylinder with cushioning. Cushioning ki apa ya? Peredam meng ben ora remuk meng. Jadi madul kanan kiri kanan. Terus air motor, motor pneumatik mengubah energi pneumatik udara gempa menjadi gerakan putar pneumatik yang kontinu. Motor pneumatik telah cukup berkembang dan penggunaannya telah cukup luas. Biasanya sliding vane, gear motor, turbin, high flow kecepatan tinggi maksudnya. Berikut contoh-contoh motor pneumatik. Jadi pada saat nanti ada udara dialirkan di mana tadi lubangnya tengah iki, terus engkau masuk ke sini, masuk ke sini nanti udaranya gitu. Jadi untuk muter, untuk rotari ya gitu ya. Oke, ini untuk motor piston radial dan motor piston aksial, nanti modelnya dorong gitu. Terus nanti ini juga sama, diisi udara di sini dia akan dorong ke sini, dia diisi udara di sini akan dorong ke sini, diisi udara di sini akan dia ke sini. Itu motor vane. Terus ini gampang, motor pneumatik rotary aktuator juga diisi udara sini dia muter cetek, terus nanti diisi udara sini cetek gitu. Oke, mudeng kan? Merah-merah ini muter ke kiri, habis itu muternya merah-merah ke kiri, terus terus nanti kalau diisi udara sini muter ke kanan, kayak gitu doang. Oke,
Oke, untuk saat ini, untuk video kali ini cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.